Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas IHSG kita atau komposit, kemudian beberapa saham big caps, dan adakah saham-saham yang berpotensi di tengah IHSG kita yang mengalami atau menguji supportnya. Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama yang akan dibahas dalam video kali ini adalah IHSG kita atau komposit. Seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita hari ini tanggal 26 September 2022 mengalami koreksi ya, cukup dalam 0,71% ke level 7.127. Kalau teman-teman cermati, bahkan di sesi pertama sempat IHSG kita ini turun hampir 1,8%-an ya, seperti itu. Tetapi di akhir sesi kedua atau di sesi kedua itu mulai ada tarikan ya. Jadi IHSG kita hanya terkoreksi 0,71% seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau teman-teman cek ini posisi indeks kita atau komposit ini masih berada di support ya. Di support EMA 50-nya ya di sekitar 7.122-27an di area sana. Kemudian ada area support juga 7.100. Jadi pertanyaannya, apakah support ini mampu menahan pergerakan IHSG? Nah, kemudian teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa IHSG kita mengalami koreksi cukup dalam hari ini? Bahkan di sesi 1 itu hampir 2%. Seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, itu dikarenakan atau adanya sentimen negatif dari bursa Amerika ya. Bursa Amerika kemarin itu mengalami koreksi 1% lebih ya, sehingga berdampak ke bursa regional seperti itu. Bursa Asia, Hang Seng, Nikkei, kemudian Singapura juga terkena, termasuk Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah support yang terbentuk di EMA 50 ini mampu menahan pergerakan dari indeks kita? Kalau dilihat ada dua kemungkinan ya. Kalau sentimen regionalnya masih ada, bursa Amerika masih terkoreksi cukup dalam, maka ini akan berdampak, ada potensi indeks kita mengalami penurunan dari supportnya, seperti itu. Nah, kalau seandainya dia mengalami penurunan atau breakdown dari support 7.100, kemana arah pergerakannya? Ada support psikologis di 7.000 ya, di level 7.000 angka bulat itu bisa menjadi support berikutnya. Tetapi harapannya semoga komposit ini atau IHSG kita ini mampu tertahan di EMA 50-nya dan mulai ada pantulan. Seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sentimen dalam negeri sendiri, kenaikan tingkat suku bunganya ya 0, atau 50 bps itu menjadi sentimen yang positif, walaupun secara overall itu tidak diperkirakan ya, karena sesuai perkiraan itu tidak mengalami kenaikan ya bunga acuannya, tetapi kenyataannya oleh BI dinaikkan sehingga sempat ada penyesuaian, cuman tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi harapannya kalau menurut dari kacamata saya, kemungkinan kalau misalnya sentimen globalnya berkurang ya, inflasinya atau sentimen dari Amerikanya berkurang, kemungkinan besok IHSG akan rebound seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek pula ya beberapa saham big caps, ini saya tidak bahas secara dalam, saya hanya melihatkan ya. Ini untuk BBCA, saya tidak cek broker summary-nya ya. Untuk BBCA sendiri ini sempat breakdown ya, sempat turun di opening di 8.200, itu menyebabkan IHSG kita mengalami koreksi dalam ya. Kemudian ditutup di level 8.425 atau kembali di atas level supportnya ya 8.250 seperti itu. Jadi cukup bagus.
Untuk BBCA masih tertahan di atas supportnya seperti itu. Buat teman-teman yang mungkin sudah punya atau sudah ambil posisi di 8.200 mungkin bisa hold ya, karena masih berada di atas EMA 50 nya seperti itu. Untuk BBCA, BBRI juga mengalami tarikan ya, kenaikan lebih tepatnya. Untuk BBRI sendiri hari ini mengalami kenaikan 1,34% ke level 4.540. Posisinya kalau teman-teman cek ini masih stagnan ya, di level 4.500 sampai dengan level 4.600 masih di kisaran segitu. Seperti itu, tetapi volumenya teman-teman bisa cek, volumenya cukup tinggi ya, menunjukkan apa, dia sempat turun di 4.410 tetapi di akhir itu mulai ada tarikan ke level 4.500-an seperti itu. Kemudian BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk ini juga masih di area resistnya 9.000 ya. Di sini seperti itu. Volume juga cukup tinggi ya, mulai tinggi kembali seperti itu. Bahkan kalau teman-teman cek tadi pembukaan di 8.875 sempat turun di 8.750, kemudian dibawa naik lagi di level 9.000-an seperti itu. Jadi kebanyakan ini mengalami koreksi cukup dalam, kemudian di akhir atau di pertengahan itu mulai ada tarikan. BMRI ini untuk Bank Mandiri Persero Tbk juga kurang lebih sama, openingnya di 9.125 sempat mengalami penurunan ya, 8.950, kemudian ditarik lagi di 9.250 atau naik 50 poin ya, atau 0,54% seperti itu. Berkutatnya masih di level 9.250 ya, sempat menyentuh supportnya di level 9.000 tetapi ditarik lagi seperti itu. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari beberapa saham big caps? Kemungkinan masih ada yang nahan ya. Jadi ketika koreksi ada yang masih akum untuk ambil posisi untuk menaikkan kembali. Kebanyakan kemungkinan di foreign ya, foreignnya masih ada yang akumulasi. Tetapi teman-teman perlu cek, kemungkinan kalau dengan adanya ketakutan inflasi, investor masih wait and see, kebanyakan dana asing ini akan keluar. Kalau dana asingnya keluar, maka saham-saham big caps, IHSG kita ini cenderungnya akan mengalami tekanan. Nah, tinggal teman-teman bisa cek apakah tekanan ini masih berada di daerah support atau supportnya masih mampu menahan. Kalau seandainya masih mampu menahan, maka masih bisa hold ya, seperti itu. Buat teman-teman mungkin untuk yang belum punya ya beberapa saham big cap, mungkin ada yang sudah melirik saham-saham big cap, mungkin masih bisa wait and see ya. Manfaatkan ketika dia mengalami koreksi atau IHSG kita koreksi, teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi seperti itu. Tetapi harapannya semoga IHSG kita ini mampu berada di atas supportnya ya, dan melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman buat yang belum punya saham watchlistnya atau saham-saham pilihan, mungkin bisa lihat beberapa saham yang akan saya analisakan di berikutnya ya. Saham yang pertama yang hari ini ARA ya, auto reject atas, yaitu Pico atau Pelangi Indah Kanindo Tbk. Nah, disclaimer on ya, beberapa saham yang akan saya analisakan ini cenderungnya mudah digoreng. Kenapa? Karena di tengah IHSG kita yang masih mengalami tekanan, saham-saham third liner ini yang relatif mudah untuk mengalami kenaikan, harganya relatif murah, maka saham-saham seperti ini yang mungkin bisa dilirik untuk menghasilkan cuan buat teman-teman. Oke, untuk Pico sendiri seperti yang tadi saya singgung, ARA ya mengalami kenaikan 24,59% atau hampir 25% ke level 456. Posisinya kalau teman-teman cek ini strong uptrend ya. Dari Juli sampai sekarang masih posisinya uptrend. Garis EMA 50-nya ada di posisi 254, posisi EMA 200-nya ada di 162, posisi EMA 50 di atas EMA 200, jelas confirm uptrend. Kemudian volume hari ini spike ya, tinggi.
Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Tekanan belinya ada. Seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk saham Pico, saya coba cekkan hari ini ya. Tanggal 26, ini jelas akumulasi masif oleh YP, MG, YJ, DR, OD, seperti itu. Harga rata-rata ini di 42, paling 426, ya paling murah 426, paling mahal di YJ 450, rata-rata di 430 ya, 430-an ini sudah floating profit seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sudah cuan hari ini atau sudah ambil posisi hari ini, saya ucapkan selamat. Nah, buat teman-teman yang belum punya, bagaimana? Untuk teman-teman yang belum punya, mungkin bisa masukkan ke watchlist. Kenapa? Kalau teman-teman cek ya, ini beberapa kali terulang. Jadi ketika dia mengalami kenaikan tinggi, dia akan konsolidasi. Let's say di sini ya. Ketika dia dari 80 ya 80-an, 90-an dia naik sampai di 120 koreksi. Beberapa waktu kemudian di-push lagi naik dari 120-an sampai dengan level 180-an bahkan 200-an. Konsolidasi lagi. Di-push lagi, konsolidasi, di-push, konsolidasi, kemudian di-push lagi, konsolidasi. Dan sekarang ini posisinya push, di-push. Ya, dia di-push lagi. Nah, tinggal teman-teman manfaatkan pada waktu konsolidasinya. Nah, konsolidasinya kemungkinan di mana? Kalau seandainya ini masih berlanjut, maka ada potensi dia konsolidasi di level 440-an. 440 mentok kalau misalnya dia tidak dikasih atau dikasih koreksi cukup dalam ya, itu mungkin di level 400-an. Jadi teman-teman bisa manfaatkan, jangan dikejar sekarang, tunggu pada waktu dia koreksi, konsolidasi, ini teman-teman bisa pantau. Kenapa? Ketika dia mengalami kenaikan, volumenya dia tinggi, tetapi konsolidasinya dia mengecil ya, volumenya. Manfaatkan ketika dia konsolidasi, teman-teman ambil posisi, itu masih mungkin. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman maksakan mengejar, ya ini kan arah biasanya dia gap up, gitu ya. Teman-teman masih paksakan untuk mengejar, tidak apa-apa, tetapi perlu batasi resiko. Teman-teman harus bisa batasi resikonya. Takutnya ketika teman-teman beli di pucuk, kemudian dia ARB. Ya, ARB atau koreksi dalam, teman-teman nanti akan rugi seperti itu. Jadi kalau untuk saya lebih menyarankan ketika dia historicalnya kan kita bisa lihat ya, ketika dia push nanti beberapa hari dia akan dikasih konsolidasi. Bahkan kalau teman-teman lihat di level 180 sampai 200 ini cukup panjang, hampir 2 minggu. Kemudian ini dikasih 1 mingguan, ini juga 1 mingguan, seperti itu. Jadi bisa manfaatkan seperti itu. Tetapi kalau dikasih koreksi ya, takutnya dia akan di-push lebih lanjut. Kalau di-push teman-teman bisa scalpingan, itu is okay, seperti itu. Tetapi alangkah baiknya ambil pada waktu dia koreksi. Seperti itu. Itu untuk Pico. Untuk yang kedua ada KJEN atau KJEN. Itu Krida Jaringan Nusantara. Ini sempat saya bahas kemarin. Hari ini mengalami lanjutan kenaikan ya, cukup tinggi 21,74%. Buat teman-teman yang mengikuti video saya sebelumnya, saya ucapkan selamat. Dan apakah teman-teman yang belum punya posisi bisa entry sekarang? Saya akan coba cekkan ya. Saya sendiri sudah keluar dari KJEN ya, karena tadi sempat tertahan cukup lama di area resistnya ya, 200 sampai dengan 210 cukup lama, jadi saya sempat buang barang seperti itu. Tetapi buat teman-teman yang sudah ada posisi, saya akan coba cekkan. Kalau teman-teman cek ini volumenya cukup tinggi ya, volume cukup tinggi, saya coba cekkan broker summary-nya dari KJEN. KJEN hari ini dengan value net, ini kenaikan hari ini tidak disertai dengan akumulasi, tetapi distribusi. Jadi kenaikan hari ini
disertai dengan distribusi oleh SS, MI, YP, DH, dan AZ. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini di level 210, 200 belasan ya. Seperti itu. Jadi ketika dia break di atas 220 atau 210-an itu mulai dijual. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya posisi bisa wait and see ya, pasang trailing stop lebih aman. Ketika dia mulai tertahan, teman-teman mungkin yang sudah punya posisi atau barang banyak mungkin bisa buang setengah, amankan profitnya sebagian sambil tunggu apakah dia mampu break atau tidak. Seperti itu. Kalau posisinya sekarang belum bisa dikatakan dia break ya, posisinya masih di level tertahan di level 200-an. Kalau seandainya dia mampu break, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke 300. Kalau saran saya, seandainya teman-teman punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan buang separuh. Kalau seandainya dia masih tertahan di level 200-210-an ya, di area sana. Kalau tertahan agak berat, mungkin bisa buang separuh. Ketika nanti dia breakout dari level 200 ya, level 200 di sini 240-an, 250, teman-teman bisa re-entry kembali untuk target di 300-nya. Seperti itu. Itu jauh lebih aman buat teman-teman karena ini sahamnya kalau sekali ARB atau ARB bisa berjilid-jilid ya di sini. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman punya posisi di atas, kemudian ARB berjilid-jilid seperti ini. Jadi oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.